Akhirnya aku jadi orang Sunda. Guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Said Putra. Dan buat kalian yang belum tahu aku mau memperkenalkan diri kembali. Aku Said Putra, asal aku dari Karawang. Dan saat ini aku tinggal di Bandung Barat. Ngomong-ngomong soal Bandung, ya itu dia. Makanya aku tulis judulnya itu, judul konten ini, akhirnya aku jadi orang Sunda. Kenapa? Mungkin kalian berpikir ya, kayak Karawang tuh kan juga Jawa Barat, otomatis Sunda. Ya memang benar. Memang benar Karawang itu Sunda, guys. Tapi kalau kalian tahu nih ya, aku tuh tinggal di Karawang, ya bukan di kotanya, melainkan di Cilamaya. Dan kalian harus tahu, Cilamaya itu bahasanya bukan Sunda, guys. Bahasanya Jawa. Jawanya tuh bukan Jawa Medok sih, kayak Jawa apa ya, kalau kata aku tuh kayak Jawa Indramayu gitu. Tapi memang nggak semuanya Jawa, ada beberapa minoritas bahasa Sunda juga di sana. So itu sebabnya aku bikin konten yang berjudul akhirnya aku jadi orang Sunda. Bukan mau apa-apa sih ya, cuman kayak bangga aja karena coba deh, kalian harus tinggal di daerah yang baru, di tempat yang baru, dengan bahasa yang baru juga. Walaupun aku orang Karawang, tapi jujur ya, dari kecil aku nggak pernah belajar bahasa Sunda sama sekali. Dari sekolah tuh emang nggak ada pelajaran bahasa Sunda, karena kan emang aku sekolahnya di Jakarta ya, sekolah di Jakarta. Dan kebetulan Karawang itu kayak kota kelahiran ibu dan bapak aku. So karena aku lahirnya nggak di Karawang sih, tapi aku cinta sama kota Karawang. Aku lahirnya di Banten. Nah, sejak di Bandung inilah aku ngomong bahasa Sunda gitu. Karena selama ini aku di Jakarta kan, aku ngomong bahasa Indonesia. Ya banyak sih mungkin ya, orang Bandung yang ngomongnya bahasa Indonesia juga banyak, terutama di Bandung kota tuh. Di Bandung kota banyak banget orang yang ngomongnya bahasa Indonesia. Dan aku kan di Bandung Barat nih ya. Di Bandung Barat ini sekitar 95% mungkin lah ya yang pakai bahasa Sunda. Jadi 5%-nya mungkin ada yang pakai bahasa Indonesia. Itu pun paling kayak yang pendatang, kayak yang perantau gitu kan. Aku pun di sini nggak 100% ngomong bahasa Sunda, nggak 100% ngomong bahasa Indonesia, karena aku harus menyesuaikan. Aku sambil translate, kayak aku belajar bahasa asing kayak bahasa Inggris, aku harus translate dulu kalau mau ngucapin bahasa Sunda. Karena jujur aku memang nggak ngerti sama sekali bahasa Sunda. Dan setelah aku bisa ya, itu tuh asik banget gitu ya. Walaupun kadang memang kita kayak lagi belajar bahasa Inggris nih, kita kadang ragu, pokoknya persis banget deh kayak gitu. Kita ragu pengen ngomong apa tuh, takut salah, persis banget kayak gitu. Tapi asik banget sumpah. Dan kalau udah bisa memang sama aja sih kayak kita belajar bahasa asing gitu ya, asik aja gitu. Dan di sini aku kayak ngomong sama keluarga, sama saudara, memang pakai bahasa Sunda, cuman kadang aku selipin bahasa Indonesianya juga kan, karena kan ada beberapa kosakata atau kalimat Sunda yang aku nggak ngerti, jadi aku kadang selipin bahasa Indonesianya, tapi mereka ngerti. Oke, jadi gini, kalau di luar aku ngomongnya bahasa Indonesia. Nah kayak misalkan aku mau ke warung
pokoknya di luar deh, udah keluar kadang aku ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau aku mau ke pom bensin aku ngomongnya bahasa Indonesia, kayak ke minimarket ngomong bahasa Indonesia. Jadi bahasa Sunda murni aku gunakan kalau sama saudara aja. Jadi kayak bahkan sama guru aku aja gitu ya, sama guru sama teman sekolah, jadi aku ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi kadang mereka kadang mereka balasnya itu dengan bahasa Sunda, tapi aku ngomongnya dengan bahasa Indonesia. Tapi aku ngerti dan mereka juga ngerti, paham. Oh iya, tadi aku kan bilang lahir di Banten tuh ya. Di Banten tuh sama juga, bahasa Sunda juga ada, bahasa Jawa juga ada. Aku tuh lahirnya di Banten, di Labuan Banten. Itu tuh kalau nggak salah kata almarhum bapakku ya, di sana bahasanya Jawa sih, Jawa campur gitu. Tapi aku nggak tahu sih. Tapi aku pernah tinggal di Banten, tapi bukan di Labuannya. Jadi kan aku kan numpang lahir doang pada saat itu di Labuan Banten itu. Jadi 7 tahun yang lalu juga aku pernah tinggal di sana, tinggal di Banten, daerah mana ya, di Lebak Banten, daerah Bayah kalau nggak salah ya, Bayah. Di situ aku tinggal pernah selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun sih. Aku lupa ingat karena udah 7 tahun yang lalu ya. Dan sekarang aku di Bandung sudah 2 tahun, sudah 2 tahun. Selama aku 2 tahun di sini, alhamdulillah bahasa Sundanya udah mulai ngerti sih. Kalian tau lah ya kalau bahasa Sunda Bandung itu kan lembut, halus ya. Aku pernah belajar bahasa Sunda tuh di Banten ya, Sundanya kasar gitu, tapi gak apa-apa. Jadi aku sekarang malah terbiasa pakai bahasa Sunda di Bandung gitu. Kalaupun ada saudara yang di Banten nelpon atau kayak menghubungin aku dengan bahasa Sunda, aku jawabnya dengan bahasa Sunda Bandung gitu, jadi halus gitu. Oke, mungkin konten kali ini cukup soal itu aja. Aku cuma mau berbagi, senang aja sih gitu, akhirnya aku jadi orang Sunda gitu. Yang tadinya dari kecil tuh aku nggak pernah dididik bahasa Sunda. Waktu sekolah di Jakarta, kan sekolah di Jakarta ya, lulus sekolah di Jakarta itu belajarnya ya pelajaran kayak PLKJ sama PLBJ deh. Itu tuh kayak soal tentang lingkungan Jakarta, budaya Jakarta, budaya Betawi kayak gitu sih seingat aku. Jadi ya 100% 100% sih, 98% lah ya, aku tuh nggak pernah belajar bahasa Sunda. Walaupun pada saat di Jakarta memang banyak banget perantau dari Sunda gitu, entah dari daerah Bandung, Ciamis, terus kayak Cianjur mungkin, terus Kuningan, atau ya itulah. Jadi aku cuma bisa bahasa Indonesia sama bahasa Jawa aja pada saat itu, dan sekarang bahasaku nambah lagi bahasa Sunda. Seneng banget karena kalau boleh jujur ya, aku tuh suka banget belajar bahasa. Jadi kayak bahasa daerah-daerah gitu aku suka banget. Oh iya, sempet juga dulu aku kan tinggal di Jakarta, pindah-pindah ya. Dulu tinggal di Jakarta tuh di daerah yang mayoritas Betawi, ngomongnya Betawi gitu ya. Terus setelah itu aku juga pernah tinggal lama di Jakarta yang mayoritasnya orang Madura. Otomatis aku ikut bahasa mereka, enggak untuk ngomong ya, paling kadang-kadang, karena ya setiap hari aku dengar mereka ngomong bahasa Madura kan dengan bahasanya sendiri, dan lama-lama aku ngerti, aku
bisa, cuman kadang aku nggak apa namanya, nggak bisa kalau harus ngomong langsung dengan mereka. Kadang kayak misalkan aku harus simpan di otak aku ini, kayak misalkan mereka ngomong apa aku simpan di sini. Jadi pada saat mereka ngomong lagi sama aku dengan bahasanya, dengan bahasa Madura itu, aku ngerti gitu. So gitu deh, aku seneng banget belajar bahasa daerah yang belum pernah aku pelajari sebelumnya gitu. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Untuk konten selanjutnya atau next time aku bakal bikin konten yang lebih berfaedah lagi mungkin ya, karena aku udah janji sama kalian aku bakal bikin konten tentang daerah di sini, kayak untuk makanan khasnya, terus kayak untuk oleh-oleh daerah khas ini, terus kayak tempat wisata daerah sini. Jadi nanti aku bakal bikin semua itu, karena aku juga udah bilang di konten sebelumnya pada saat aku perkenalan pertama sama kalian. Oke guys, kalau gitu thanks for watching and see you next time. Bye bye.